Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semuanya dengan Pak Yatmo dalam mata pelajaran IPS. Semoga anak-anakku semuanya kelas 8 SMP ITS Salawi Sanden dimanapun berada, kalian dalam sehat walafiat bersama keluarga. Meskipun pembelajaran kali ini kita tidak bisa atau belum bisa dengan untuk kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bersama Yatmo kita akan berjalan dengan lancar dan materi yang akan kita bahas. Pada materi kali ini kita akan membahas macam pembahasan lainnya, yaitu tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang, khususnya di kawasan negara-negara ASEAN. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mempengaruhi, yaitu pada perubahan jarak dan waktu, akan mempersingkat dalam berinteraksi antar pihak. Teknologi yang memiliki pengaruh besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi, yaitu adalah yang memiliki pengaruh besar dari teknologi ini, teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Dua teknologi itu sangat berpengaruh besar pada perkembangan interaksi manusia. Sebagai contoh, sekarang sudah ada, dulu belum ada pesawat, sekarang sudah ada pesawat terbang, ada kendaraan yang bermesin, itu akan berpengaruh besar terhadap interaksi manusia dalam kehidupannya. Demikian juga perkembangan teknologi komunikasi, di mana yang dulunya belum ada HP, belum ada telepon, komunikasi secara langsung. Sekarang ini dengan adanya alat teknologi komunikasi itu menjadi lebih mudah di dalam melakukan interaksi antar pihak, khususnya dalam kehidupan manusia ini. Kemudian terkait selanjutnya, yaitu teknologi transportasi ini membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perilaku tata kehidupan manusia, ya. Sebagaimana akan berpengaruh pada mobilitas yang semakin tinggi, ya, mobilitas manusia semakin tinggi dengan adanya perkembangan alat transportasi. Kemudian mempermudah apa? Perpindahan barang, ya. Itu lebih dipermudah. Kalau dulu barang-barang itu diangkut dengan manual manusia, sekarang dengan adanya alat transportasi dengan mudahnya, bahkan lintas antar negara, itu mempermudah juga mempersingkat waktu. Dengan perkembangan teknologi menyingkat waktu. Dulunya misalnya dengan kapal laut atau dengan perjalanan darat, itu kapal darat memerlukan waktu yang cukup panjang. Sekarang adanya pesawat terbang lebih mudah, lebih cepat mempersingkat waktunya. Contohnya jamaah haji Indonesia pergi ke Arab Saudi dengan pesawat terbang. Yang dulunya kalau haji ada cerita sini mbah-mbah itu dengan kapal laut selama jalan darat selama 6 bulan
Tapi sekarang dengan pesawat cukup dengan 8 jam sudah sampai di sana. Itu pengaruh dari akibat perkembangan teknologi transportasi. Komunikasi, teknologi komunikasi juga berpengaruh besar. Di mana akibat dari teknologi komunikasi ini yaitu mengurangi jarak dan waktu. Kita mau berketemuan dengan saudara yang jauh, misal di Sumatera, di Sulawesi, harus datang ke sana. Sekarang tidak, cukup dengan telepon, dengan HP, bahkan bisa langsung video call, bisa tatap muka meskipun tidak datang, bisa tahu. Itu mempersingkat waktu. Itu pengaruh dari akibat perkembangan teknologi komunikasi ya. Lalu apalagi akibatnya? Itu, di samping informasi dapat menyebar dengan luas dalam waktu yang singkat, kita bisa berkomunikasi dengan mengurangi jarak dan waktu, yaitu mempermudah interaksi manusia. Sebagaimana pada contoh tadi, kita mau interaksi atau komunikasi dengan saudara yang jauh, langsung bisa detik itu juga dengan HP, dengan telepon. Kalau dulu harus datang ke sana untuk komunikasi atau pakai surat, itu memerlukan waktu. Tapi dengan teknologi komunikasi ini mempersingkat waktu dan jaraknya. Apalagi akibatnya dari perkembangan teknologi itu yaitu mengurangi, ini salah satu kelemahannya, mengurangi intensitas interaksi secara langsung. Untuk gejalanya silahkan perhatikan slide yang Pak Yono tampilkan, nanti kita sambung lagi, silakan. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, kita menginjak yaitu perubahan kehidupan ya, masyarakat di negara-negara ASEAN akibat dari perkembangan teknologi transportasi dan teknologi komunikasi terjadi pada aspek apa saja. Yaitu terjadi pada aspek apa? Pada aspek sosial dan pada aspek ekonomi, pada aspek budaya, serta aspek keamanan. Itu pengaruh dari ya, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi pada kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN ini berpengaruh ya, pada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek keamanan, sehingga roda perekonomian juga semakin meningkat dengan perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Seperti itu, pemindahan barang cukup cepat biasa dapat dengan perputarannya cepat. Aspek sosial, manusianya saling interaksinya semakin cepat berinteraksi, meningkatkan mobilitasnya manusia. Budaya juga berpengaruh, perilaku masyarakat budaya akan berpengaruh karena akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Kalau dulu kita silaturahmi, budaya silaturahmi itu harus datang ke rumahnya. Sekarang cukup dengan kita
telepon WA dengan miss call, kemudian diterima, video call bisa ketemu. Budaya silaturahmi sudah beralih dengan sewaktu-waktu kita bisa silaturahmi dengan kawan, dengan saudara lewat teknologi komunikasi. Kemudian keamanan juga berpengaruh, ya. Pengaruhnya apa? Semakin juga rawan, ya, ada kejahatan lewat teknologi komunikasi, lewat alat komunikasi dipakai untuk tindak kejahatan. Itu berpengaruh juga. Kemudian di kawasan ASEAN ini diterapkan adanya AFTA. Apa akibat diterapkannya AFTA di dalam kehidupan ekonomi di kawasan ASEAN ini? AFTA tentang ini masalah perdagangan di bidang ekonomi, ya, kawasan ASEAN AFTA ini. Akibat dari penerapan AFTA ini yaitu kegiatan ekonomi semakin meluas, karena ibaratnya dengan AFTA itu dibuka pasar bebas di kawasan ASEAN, sehingga kegiatan ekonomi semakin meluas. Para pedagang, para pelaku ekonomi dapat lintas negara dengan lebih mudah. Apalagi akibatnya dari penerapan AFTA ini terjadinya persaingan yang ketat atau persaingan bebas, di mana seorang pengusaha atau pedagang dari negara lain, misal dari Malaysia, dari Thailand, dari Singapura, bisa masuk di Indonesia itu dengan mudah untuk menawarkan barang-barang produksi. Di samping itu apa lagi pengaruhnya akibat dari penerapan AFTA ini di negara-negara ASEAN, yaitu tentang pengaruh barang dan jasa. Itu pergerakannya barang dan jasa itu lebih mudah, ya. Itu. Karena apa? Sudah istilahnya itu dibebaskan dari pajak masuk, sehingga diberi kebebasan dengan adanya AFTA ini, sehingga persaingan ketat, dan juga para konsumen bisa memilih barang-barang, ya, yang mau diinginkan sesuai kualitas yang diinginkan. Itu banyak pilihan karena dari barang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia, demikian juga dari Indonesia bisa masuk tembus ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, pokoknya di kawasan ASEAN ini. Itu akibat dari penerapan AFTA, ya. Kemudian menginjak pada yaitu konversi lahan. Kita bahas tentang konversi lahan ini. Kita pernah dengar reklamasi. Apa itu reklamasi? Reklamasi adalah salah satu bentuk dari konversi lahan, yaitu reklamasi itu adalah peralihan fungsi dari lahan pantai menjadi lahan pantai menjadi daratan. Itu reklamasi. Jadi seharusnya itu seluruh kawasan pantai tapi dijadikan daratan, nanti dijadikan bisa pemukiman, bisa kawasan industri atau pabrik. Nah, itu reklamasi, ya, peralihan alih fungsi lahan pantai jadi daratan, itu reklamasi. Ini salah satu bentuk dari konversi lahan. Kemudian akibat dari konversi lahan ini, khususnya, ya, dalam konversi lahan pertanian ini yang menjadi industri dan pemukiman, ini berakibat apa? Ditinjau dari fungsi lahan pertanian. Akibatnya adanya konversi lahan pertanian menjadi industri dari pemukiman, ini lahan pertanian berkurang, ya. Kalau lahan pertanian berkurang, otomatis produksi hasil pertanian juga menurun, berkurang. Itu akibat
dari konversi lahan pertanian yang jadi industri dan pemukiman. Selanjutnya terjadinya apa? Pencemaran lingkungan. Otomatis kalau buat dari pemukiman dan itu ya, pencemaran lingkungan akan muncul. Apalagi akibatnya, nah semuanya, yaitu konversi lahan ini dapat menular. Nah, seperti penyakit ya, dapat menular. Ternyata konversi lahan ini dapat menular. Dan ini bisa mengancam ya. Mengancam apa? Ketersediaan lahan. Kalau kita lihat di kawasan daerah kita saja, lahan yang produktif sebagai lahan pertanian kan jadi berubah menjadi apa? Ditanami bukan padi, bukan jagung, bukan kulit, tapi tanamnya apa? Cor, beton, bangunan, rumah, toko dan sebagainya. Itu akan mengurangi lahan pertanian, ketersediaan lahan. Kemudian apa lagi akibatnya? Hilangnya lahan ruang terbuka, RTH, ruang terbuka hijau, otomatis hilang. Karena apa? Dulunya lahan pertanian yang hijau subur bagus sebagai paru-paru dunia, ibaratnya sebagai paru-paru menyangga pengoleh apa, penyerja oksigen, ditanami jadi industri dan pemukiman. Nah, itu lahan terbuka hijau akan berkurang, bahkan hilang. Apalagi akibatnya dari konversi lahan pertanian jadi industri dan pemukiman ini, yaitu apa? Berkurangnya lahan resapan air secara otomatis karena tertutup bangunan, jadi air hujan mau meresap ke bumi itu terhalang. Itu efeknya, akibatnya dari konversi lahan. Kemudian apalagi di samping hilangnya resapan air, logikanya kan jelas. Dulunya yang sawah bisa air hujan langsung meresap tanah, ada penghalang, dibangun industri, dibangun pemukiman, ada bangunan rumah, toko, ada pertokoan dan lainnya tertutup. Jadi mengurangi resapan lahan, resapan air. Akibatnya lagi apa? Petani dan buruh tani menjadi apa? Berkurang ya mata pencahariannya karena lahannya sempit. Lahannya sempit. Itu ya pembahasan kali ini oleh Pak Yarno. Mudah-mudahan anakku semuanya sehat dan walafiat dan paham tentang materi yang Pak Yarno sampaikan. Silakan cermati video Pak Yarno kali ini, selanjutnya dan kerjakan tugas yang Pak Yarno berikan dengan sebaik. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.